Medio. Biasanya leader yang walk the talk itu akan lebih mudah karena dapat trust dan credibility. Kita membuka kesempatan buat semua orang itu untuk explore any kind of role di Accenture. Kita bilang ke semua talent kita, kalian tuh sebenarnya semuanya sama. Hanya saja kalau kalian nggak speak up and nobody will notice you. Hai Sobat Medio, selamat datang kembali di podcast Obsessive Let Talk edisi spesial bersama saya Riana Ibrahim. Di episode yang spesial ini, kita akan membahas tentang pengembangan potensi leader sebagai fasilitator dan bagaimana peran berjejaring berperan serta dalam menciptakan fasilitative leadership agar terciptanya high performance culture dalam perusahaan. Nah, gimana caranya? Langsung aja ya kita simak obrolannya. Kali ini saya akan berbincang dengan dua leader yakni Anditya Harahap dan Rosita Sulistiono dari Accenture Indonesia, perusahaan layanan profesional global dengan kemampuan terdepan dalam digital, cloud, dan keamanan yang sudah hadir di Indonesia sejak 54 tahun yang lalu. Nah, untuk membuat obrolan ini semakin menarik, saya juga ditemani nih oleh seorang podcaster 30 Days of Lunch, content creator, penulis buku You Do You, dan juga seorang entrepreneur yaitu Felix Sandro Ruby. Welcome to the podcast. Nah, kali ini sudah bergabung dengan kita Mbak Rosita atau Mbak Ocit ya biasa dipanggil. Iya, ada Mbak. juga Mas Anditya atau Mas Andit ya biasa dipanggil, dan Mas Ruby. Nah, kalau ini tuh pertanyaannya adalah mungkin sekaligus perkenalan ya. Mbak Ocit dan Mas Andit ini ada Accenture Indonesia, ada Accenture Song. Mungkin boleh dijelaskan nih Mbak, Mas. Oke, mungkin background in Accenture Indonesia itu sendiri udah berdiri mungkin 50 tahun yang lalu. Jadi dulunya Accenture tuh punya division yang interaktif atau digital dulunya. Dan kemarin di 2020 di rebranding menjadi Accenture Song. Dan kita sekarang, terutama saya itu ada divisi yang namanya Accenture Song. Technically Accenture Song itu khusus di Indonesia kita bergerak di communication. Jadi teman-teman tuh mungkin kenal kita dengan advertising agency instead of Accenture Song. That's why kita mencoba agar nama Accenture Song semakin dikenal di pasar saat ini. Oke. Tapi under Accenture Indonesia tetap ya Mbak Ocit ya? Betul. Jadi sebetulnya Accenture Indonesia itu mempunyai berbagai macam layanan. Jadi tadi salah satunya yang Song yang disampaikan oleh Mas Andit. Kemudian kita juga ada divisi yang berkaitan dengan teknologi dan juga yang berkaitan dengan strategy and consulting. Jadi sebetulnya layanan yang kita berikan kepada klien-klien kami itu cukup beragam, Mbak. Gitu. Oke. Nah, ini kan tadi juga Mbak Ocit menjelaskan Accenture bergerak di industri bisnis konsultan dan teknologi. Nah, ini kan pergerakannya dinamis sekali nih ya Mbak Mas hari-hari ini nih, apalagi semuanya serba digital. Nah, pasti semakin dinamis lagi. Nah, bagaimana menurut Mas Andit nih sebagai seorang leader, sebagai managing director bahkan di Accenture Song ini mendefinisikan dan mengimplementasikan nih high performance culture di Accenture? Oke. Mungkin let's start dari kalau kita disuruh ngedefine Accenture Song itu apa sih bisnisnya in a nutshell. Kita told people kita adalah storyteller. Kita bukan a communication atau advertising agency. Because to us storytelling about a brand is what matter the most gitu. Jadi bukan hanya propaganda mengatakan brand ini bagus, but we want to know what's behind the brand, what's their pain point, dan bagaimana cara kita bisa mengkomunikasikannya dengan efektif ke pasar. Nah, untuk melakukan itu kita butuh memang talent-talent yang in short mungkin sudah agak basi kata-katanya think outside the box. Tapi that's what we really need. Karena di gimmicky di kita itu bahwa you only as good as what you did yesterday. Jadi hari ini mungkin iklan yang kalian buat tuh menang award, but by the time next week orang udah lupa tuh apa sih yang dibuat mereka tahun lalu. Mereka maunya hari ini bagus, besok lebih bagus lagi, lusa lebih bagus lagi. Sehingga orang-orang yang kita butuhkan itu betul-betul orang yang bisa berinovasi dan jalan sendiri. Jadi dalam arti mereka bukan kita harus suapin, today kamu mesti belajar ini, besok belajar itu. But orang-orang yang memang they are willing to do the extra miles untuk find something, do their own research,
go to YouTube, go to any social media. Makanya mungkin kalau di company lain orang main social media pada saat kerja mungkin di scowl, kita justru pada saat kita lihat kreatif kita nongkrongnya nonton K-pop instead of di YouTube, kita malah lagi nonton nggak YouTube nih, nggak ngeliat tren baru nih, nggak ngeliat apa yang ada di market saat ini. Sehingga betul-betul memang untuk anak-anak muda terutamanya itu, makanya mungkin kalau kita ngomong demografi, hampir 80-90% karyawan kita itu anak muda di bawah 30 gitu. Saya sendiri tuh mungkin udah masuk di kategori archaic karena sudah setengah abad. But ya kalau di-compare dengan mereka memang kadang kita udah nggak nyambung nih ngobrol dengan mereka. Mereka ngomongin udah apa, kita masih ngomongnya. Untungnya mungkin karena saya gamers jadi masih nyambung kalau ngomong sama mereka gitu loh. Masih ngomong cerita Diablo 4, masih main bla bla bla. Jadi up to a point, even we are maybe udah setengah abad atau apapun ya, karena memang kondisinya seperti itu, kita mungkin menyesuaikan jadi Accenture itu sangat menarik buat teman-teman yang talent, but again very ruthless also, karena itu tadi hari ini kalian bisa di praise karena do something very good, a month after that mungkin klien-klien udah bisa bilang kok gini-gini terus sih, kok masih gini-gini terus sih, nggak ada yang something new gitu, kok nggak jalan sih brand saya. So itu yang bikin kita sangat dynamic dan sangat menarik buat anak-anak muda saat ini. Ya oke. Nah kalau untuk Mbak Ocit nih, tadi kan dijelaskan ya ternyata begitu kaya ya dari segi orang-orang yang bekerja juga di Accenture Song gitu ya kan. Nah dengan berarti latar belakangnya, kebutuhannya juga pasti berbeda-beda nih. Nah bagaimana Mbak Ocit nih sebagai seorang HR lead gitu ya, melihat atau memfasilitasi aspirasi perkembangan karir talentnya masing-masing yang memiliki kebutuhan berbeda dan latar belakang yang berbeda juga gitu. Oke, mungkin tadi nambahin sedikit dulu dari Mas Andit ya, kan dia mention mengenai bagaimana suatu pekerjaan yang dilakukan baik hari ini mungkin next 2 weeks orang udah lupa atau udah melihat kok gini-gini aja. Nah itu sebetulnya yang pasti kita mau talent yang kita ambil gitu ya adalah orang-orang yang memang mempunyai traits yang kita cari gitu kan, dimana orang-orang tersebut merupakan orang yang selalu haus akan continuous improvement, haus akan haus dalam bisa memberikan their best performance gitu every day. Jadi hal-hal itu akan benar-benar membentuk culture yang ada di perusahaan ini gitu kan. Belum lagi misalnya keinginan mereka untuk continuously belajar, mempelajari hal-hal yang baru. Jadi tidak hanya terpatok sama apa yang mereka sudah tahu, tapi continuously haus untuk mencari sesuatu yang baru yang bisa mereka pelajari gitu kan. Sehingga dari situ kan kita melihat bahwa individu-individu tersebut tuh yang merupakan orang-orang yang mempunyai culture yang cukup strong, cukup high performing as well. Nah dari sisi perusahaan bagaimana kita dapat memfasilitasi ini? Salah satunya adalah kita itu punya satu hubungan antara setiap karyawan dengan yang kita namakan sebagai career counselor gitu. Jadi mereka itu bisa melakukan a lot of conversation dengan career counselornya untuk membicarakan mengenai oke, sekarang saya udah ada di tahap ini, saya ke depan mau raih apa lagi sih gitu, apa lagi achievement yang saya pengen dapatkan gitu. Sehingga kita bisa membicarakan bersama mengenai aspirasi dan juga rencana karirnya seperti apa dan bagaimana untuk mencapai aspirasi tersebut. Gitu. Itu salah satu hal yang kita coba adopsi gitu kan tadi supaya betul-betul setiap orang itu bisa dilihat gitu kebutuhannya seperti apa, dan juga kita membuka kesempatan buat semua orang itu untuk explore any kind of role di Accenture gitu. Jadi bisa within Song gitu, misalnya mereka mau move position atau role gitu, itu bisa dipertimbangkan gitu kan. Kemudian juga bahkan move antara Song dengan divisi lain gitu within Accenture, itu sesuatu juga yang dimungkinkan selama memang secara potensi, secara capability itu ada. Jadi itu membuka banyak peluang pekerjaan dan pembelajaran juga buat karyawan kita. Mbak Ucit tadi menarik disebutkan mencari talent yang memang continuously learning ya. Tapi itu bisa terlihat nggak sih dari seseorang nih saat ini kan buat teman-teman muda nih misalnya ya, mereka mungkin baru pertama kali mau melamar pekerjaan gitu. Itu terlihat nggak dari HR pertama kali gitu, misalnya ini orang ini nih pasti dia punya kemampuan belajar yang tinggi nih, atau wah ini kayaknya enggak nih gitu. Itu bisa terlihat nggak dari awal? Jadi mungkin pada saat ya misalnya terutama mungkin interaksi pertama kan pada saat kita melakukan interview itu kan tentunya kita akan melakukan interview yang cukup
thorough gitu kan untuk melihat sebenarnya keinginan untuk belajarnya seperti apa in the past dan segala macam. Jadi itu kita coba gali gitu pada saat kita interview. Kemudian pada saat sudah masuk itu juga pasti akan kita coba push terus gitu kan untuk ya kamu harus selalu continuous learning. Kebetulan so far sih kita lihat ya talent-talent yang masuk Accenture memang orang-orang yang tadi sangat haus akan pembelajaran, yang selalu punya mindset untuk continuous learning. Tapi satu lagi kita mesti make sure bahwa dari leader-leader itu mempunyai the same perspektif gitu, karena kalau hanya dari bawah tapi tidak didukung dari atas maka itu otomatis akan berhenti di tengah gitu kan. Jadi kebetulan karena culture yang ada di Accenture itu juga sangat haus dengan continuous improvement gitu kan, maka bagusnya adalah itu akan kemudian terdorong juga ke bawah gitu. Jadi at all levels itu semua punya the same mindset, same culture juga yang mereka jalankan di kesehariannya. Ya oke. Nah ini Glenn Mas Ruby nih Mas. Mas Ruby kan selama ini ternyata juga menangani klien dari korporasi ya Mas ya. Nah bagaimana Mas Ruby melihat tadi traits leader yang akhirnya dapat mendorong high performing culture nih dalam organisasi nih? Sobat Medio pasti pengen tahu juga nih gimana gitu. Oke, mungkin saya karena banyak ngobrol sama leaders juga di podcast, sekaligus banyak ketemu dalam keseharian. Yang aku bisa temuin polanya, nomor satu, mereka yang mungkin mau mencontohkan lewat keseharian mereka gitu. Tadi kan Mas Andi cerita gitu, orangnya harus kreatif gitu ya, orangnya harus selalu tampil dengan sesuatu yang baru gitu. Biasanya yang saya lihat leader-leader saya juga udah mencontohkan dulu. Misalnya bisa dimulai dengan pertanyaan misalnya, kapan terakhir kali baca buku yang baru, kapan terakhir kali menyimak podcast dalam seminggu terakhir, apa skill baru yang baru ditangkap gitu. Atau jangan-jangan sesimpel kayak apa sih terakhir brand fashion baru yang lu follow dan lu suka banget, dan kenapa itu jadi lu suka banget. Is it influencing the culture? Mereka campaignnya kayak gimana? Itu kan menunjukkan bahwa dia sendiri juga mau berupaya untuk kreatif. Nah itu akan nular tuh gitu. Biasanya leader yang walk the talk itu akan lebih mudah gitu, karena dapat trust dan credibility gitu. Yang kedua, mau mentoring. Memang itu pekerjaan yang takes time gitu ya. Apalagi kalau yang baru-baru masuk nih ya, Mas Andi ya, itu kan pasti butuh kita genuinely care sama mereka. Terus menurut saya perlu juga yang bisa menyeimbangkan approach yang logis sama approach yang lebih personal. Kadang-kadang kita tuh bisa lebih impactful kalau ngajak orang ini ngopi. Terus instead of dalam konteks ruang kerja yang selalu itu aja gitu kan. Monoton, itu bisa ya? Betul, itu bisa lebih fruitful gitu. Dan kayaknya ada karakter-karakter kayak parenting yang bisa dibawa juga dalam konteks mentor ini gitu. Saya baru ngobrol sama seorang leaders, ex salah satu unicorn. Terus dia kebetulan punya anak kembar gitu. Hari sama, tanggal sama, cuma beda menit gitu. Tapi ini dua anak yang totally different gitu. Apalagi kalau kita bicara ya yang memang udah edukasinya beda segala macam gitu. Jadi sistem yang bagus di perusahaan itu perlu yang bisa memfasilitasi curiosity, collaboration, networking, growth mindset. Nah, bagian yang personalnya itu masuk jadi kapasitasi leader itu bisa ngelihat perbedaan dari tiap sosok ini ya, sehingga personal touch-nya bisa kena nih. They can touch them at the right button gitu. Jadi menurutku dua itu sih. Oke. Nah, kalau di Mas Andit sendiri itu sudah berjalan seperti itu. Misalnya tadi ya mentoring itu kan penting banget ya. Aku setuju sih Mas Ruby. Mentoring kalau di ruangan kantor pasti akan boring dan bahkan mungkin terkadang menakutkan ya buat anak-anak baru gitu ya. Sedangkan kalau di tempat ngopi gitu mungkin lebih santai gitu. Nah ini kalau Mas Andit sendiri sudah melakukan itukah dan sudah mengetahui potensi tiap-tiap anak buahnya sehingga bisa mengembangkan karir mereka lebih
Ya, jadi kalau main ke kantor kita itu ada balkon, ada tempat makan siang bareng, dan memang tim dari tiap ruangan kita sendiri pun, misalkan kayak ruangan saya itu isi itu mainan, ada hero figure status dan segalanya, sehingga orang masuk pun udah nggak akan merasa aduh gue masuk ke ruangan, jangan gue masuk ke gua nih dragon nih, ntar gue disembur api nih. Tapi begitu masuk mereka tahu oke, ini tempat orang main, jadi welcome, selalu open door, semua orang boleh monggo masuk, no need to knock your door, selama kita ada di sana pintu terbuka, monggo silakan masuk gitu loh. Jadi dari settingnya aja udah nggak intimidating ya. Setting kita bikin se-hospitable mungkin. Jadi setiap orang tuh welcome, duduknya sebelahan, yang satu pakai headset nonton apa, yang satu pakai ini nonton apa, but memang kita pengennya orang harus kolaboratif dan ngobrol gitu loh. Itu jadi makanya pada saat pandemi kemarin tuh kita hit hard banget, karena memang technically ya kebayang yang biasa kita ngobrol sebelah-sebelahan, teriak-teriakan, tiba-tiba harus ngomong dengan blank screen gitu loh. Kita kan semua orang online, kita nggak tahu nih orang dengerin nggak ya, atau jangan-jangan cuma klik aja biar absen gitu. Jadi kita hit hard banget memang kemarin, terutama agency, karena namanya memang brainstorming, FGD itu kita find agak susah dapat chemistry-nya kalau kita nggak ngeliat orangnya langsung gitu. Betul. Karena biasanya subtle message itu kita kelihatan apakah memang ide kita diterima dengan pergerakan sedikit alisnya, kita oh ini kliennya nggak suka nih, kita mesti pivot ke sana nih. Di online tuh pasti nggak akan kelihatan ya, karena kita nggak pernah bisa tahu kira-kira dia oke nggak ya dengan ide ini ya, kira-kira oke nggak ya. Nah, memang karena memang kolaboratifnya seperti itu, dan kita encourage orang untuk speak up. Jadi kita menurut kita yang pertama, karena memang kan kita banyak nih, jadi memang kalau mentoring kita nggak mungkin bisa lakukan mentoring semuanya. Betul. Jadi memang kita urge juga untuk talent kita bahwa you have to speak up gitu loh. Karena kalau lo being quiet, nanti mungkin at any point in time leader akan mikir, aduh, gue nggak mau wasting time deh, ini terlalu quiet, agak susah untuk di develop. Mending gue taruh waktu gue di orang yang memang gue tahu punya potensi. Padahal sebenarnya orang tuh mungkin punya potensi gitu. Memang mungkin kita salah, tapi mungkin karena keterbatasan waktu juga, kita nggak mungkin ke mentoring semua orang. Jadi memang mau nggak mau ya akan ada mungkin orang yang mendapat lebih mentoring daripada enggak. Itu makanya kita bilang ke semua talent kita, kalian tuh sebenarnya semuanya sama. Hanya saja kalau kalian nggak speak up, if you don't make yourself stand up, and nobody will notice you gitu. Jadi kalau lo nggak dapat mentoring bukan karena kalian tidak dialokasikan waktu, but you don't try as hard as possible to get our time gitu loh. Sehingga ya kalian jadinya seolah-olah ditelantarkan atau tidak diapakan. Tapi sebenarnya bukan itu ini ya. Lebih kepada memang simply time is very limited for everybody. Jadi ya kita sedapat mungkin berusaha membagi-bagi itu. But again we try. Sometimes we try. That's why everybody want. Right now kita udah bekerja dengan 50-50. Orang kita harapkan masuk ke kantor seminggu, dari rumah seminggu, sehingga kita ketemu setiap hari dengan mereka. Mereka merasa dekat dengan kita, karena that's how we really do the moment. Gitu. Cool. Nah, Mas Andi, ini kan ada tagline campaign-nya Accenture nih, work at the heart of change gitu kan. Itu sejalan juga nggak sama apa yang sudah dilakukan Mas Andi tadi gitu, dan apakah ada program-program khusus nih Mas untuk mewadahi hal itu gitu? Ya, itu kembali ke tagline kita, you are a storyteller gitu. Jadi to become a good storyteller, you need to know what is creativity. Karena sekarang memang kita pada in a juncture bahwa orang udah bilang kreatif aja itu udah irrelevant kok. Kita udah bisa ngomong chat GPT, hey chat GPT create me an ad with this kind of accent style bla bla bla, udah keluar kok. Jadi bahkan dengan klien kita waktu itu kita bikin let's do a test aja gitu loh. You do your best chat GPT that can a very specific detail, and then our art director come up with our idea of this one, and turns out ya originality wins gitu loh. Chat GPT mungkin belum pada tahap yang sangat maju sekarang, sehingga yang kita create itu masih dalam bentuk generic, karena masih pakai data yang ada di market dia buat. Sementara kalau dibuat oleh manusia itu kita masih dalam tahap sudah original jadinya. Sehingga kalau kita ngomong hard itu bahwa ya creativity itu harus bisa men-touch people gitu loh. Dia harus bisa nge-raise emosional orang sehingga dia mau berimajinasi dan berinteraksi dengan brand tersebut gitu. So far sih itu yang kita instill ke setiap orang kita, bahwa ketika lo meng-create campaign untuk satu brand, kamu bukan membuat propaganda loh. Kamu membuat suatu komunikasi untuk brand kamu yang ketika orang menontonnya, orang pikir, oh wow, this is a great work. Contohnya mungkin waktu itu ada satu brand kita, ini udah lama, agak lama sebenarnya. Jadi brand yang sangat tradisional, kita present ke board of director, bilang, Pak, kalian sudah terkenal kok, kenapa nggak kita bikin satu ad yang tanpa produk? Ingat waktu itu kita bikin tapi mie-nya nggak ada waktu di brand bulan Ramadan. Oh itu mulai dari big bossnya bilang enggak,
itu harus ada. Buat apa kita bikin campaign yang tidak ada brandnya, orang nggak akan kenal. But thankfully salah satu board of director-nya anak muda, why not we do that gitu. Karena memang dia cukup progresif, dan kita buat, and that win awards I think in the whole world gitu. Kita bikin campaign tanpa minyak, karena kita mau orang bajimasi apa sih yang dikomunikasikan terhadap brand. Kita menunjukkan mereka brand kalian tuh udah kuat, tidak perlu setiap komunikasi harus ada produknya, bisa kalau kita bikin orang, and it works gitu. Iya sih, sambil tadi Mas Andi cerita sih udah kebayang di kepala saya itu teksturnya, aduh legitnya, rasanya, aromanya. Bahkan nggak perlu ada visualnya pun sih udah, aduh bentar lagi lapar nih. True. Bener. Oke, nah ini menyambung nih ke Mbak Ocit. Dari yang dijelaskan tadi, nah gimana nih akhirnya untuk bisa meningkatkan high performance culture itu di tiap talent gitu. Jadi akhirnya terpantik juga tuh ide-idenya gitu. Karena kan tadi sebenarnya originalitas ya Mas yang didorong ya, apalagi di industri kreatif gitu. Di industri komunikasi juga. Nah, itu gimana tuh Mbak? Jadi kalau dari perspektif aku, basically kan kita juga sebagai company kita provide opportunity untuk learning juga gitu kan. Baik itu learning yang sifatnya misalnya text base gitu kan, atau maksudnya teori gitu. But at the same time pada saat kita on the job gitu, banyak pembelajaran yang juga kita dapatkan gitu kan. Langsung belajar pada saat kita melakukan sesuatu, sambil kita brainstorm, sambil kita buka kreativitas, coming up dengan ide-ide yang out of the box tadi gitu. Oke. Nah, kalau Mas Ruby masih berkaitan dengan high performing culture tadi dan continuous learning ya. Tadi sebelumnya kan sempat disinggung tuh masalah continuous learning gitu. Nah, kalau tadi aku nanya ke Mbak Ocit, kira-kira saat ada fresh grade atau mungkin first jobber yang baru masuk di wawancara, bisa tahu nggak ini orangnya ternyata punya semangat itu gitu. Nah, kalau Mas Ruby sendiri, kan ini udah banyak yang diwawancara sama Mas Ruby. Nah, bagaimana tuh cara menentukan kayaknya yang ini cocok nih gue wawancara nih, atau yang ini aduh jangan dulu deh. Nah, itu kan juga hampir sama ya sebenarnya ya Mas ya. Iya, ada 130-an orang yang udah kita wawancara ya. Nah, dari mana yang menentukan ya? Tapi mungkin konsepnya gini. Saya percaya kita bisa belajar dari siapapun yang lebih berpengalaman, lebih bijak, lebih cerdas, lebih lucu, yang pernah ngelewatin apa yang saya belum pernah ngelewatin gitu. Dan itu jadi kayak ngebuka begitu banyak dunia baru. Kalau bisa bahkan yang bertentangan dengan dunia yang kita alami sehari-hari gitu. Apalagi kalau di dunia kreatif ya Mas ya. Nih sambil saya dari tadi ngobrol sama Sandi, nih di kepala saya entah kenapa nih muncul sosok MC presenter yang punya show namanya Alvin. Apakah ada hubungan Mas? Mukanya mirip bener. Setuju. Tapi maksud saya asosiasi itu kan nggak akan muncul kalau saya nggak pernah memberanikan diri untuk ya udah saya jadi sponsornya, serap dulu aja apa yang menurut saya menarik gitu kan. Tapi benar mirip ya. Mirip. Setuju. Bahkan suaranya aja mirip loh. Iya benar. Nah, jadi buat saya cari itu dulu. Lalu baru saya cari benang merahnya. Benang merahnya ternyata saya senang banget sama cerita-cerita yang underdog. Kalau tadi Mas Andi cerita soal storytelling, buat saya story yang powerful adalah story-story yang underdogs. Underdogs tuh gini. Kalau zero to hero mungkin udah basic ya Mas, story ya gitu. Itu banyak kita cari. Kita kemarin ngobrol sama anak yang dari Boyolali akhirnya bisa internship di Silicon Valley di Twitter. Nah, itu kan powerful banget gitu. Tapi di sisi lain kita juga bisa ngobrol sama CEO yang udah 28 tahun di industrinya. Kita masih bisa cari underdog story-nya. Kenapa? One of the first women CEO ya kan, yang benar-benar berangkat dari nol gitu. Dan waktu kita tanya background-nya dia, underdog story-nya keluar. Dari sisi personal, dia cerita bahwa dia datang dari keluarga yang pernah ngalamin masa enak, di mana keluarganya tuh bisa dibilang quite privileged, and then the world turns upside down. Tiba-tiba dia harus turun sampai di satu sisi waktu dia umur 15 untuk survive dan bayar uang sekolahnya, dia ngajar les. 15 tahun. Tahun. Nah, itu kan angle yang you rarely hear CEOs talks about that, karena biasanya ngomongin soal sukses gitu. Nah, jadi
menurutku itu orang yang dunia berbeda, orang yang bisa kita belajar sesuatu dan ada sisi underdognya gitu. Itu bisa diterapkan di perusahaan nggak, Mas Ruby? Bisa banget. Apalagi kalau di industri kreatif ya. Jadi sponge itu satu skill yang menurut saya perlu diasah juga sih. Karena dengan mudahnya kita sekarang bersosmed, secara nggak langsung algoritma bikin kita apa? Jadi ngelihat apa yang memang kita suka lihat kan. Stuck ya di situ ya. Bener. Saya itu secara sengaja ya Mas ya, punya satu akun yang memang saya nggak follow siapa-siapa, supaya algoritmanya nggak bisa ngebaca maunya apa gitu. Bener. Jadi semakin random yang keluar, saya semakin suka. Loh kok bisa muncul ini, ada orang koleksi laba-laba. Iya. Gunanya buat saya apa gitu. Tapi ya terima dulu. Oh ternyata saya bisa belajar dari dia. Sesimpel dia punya laba-laba yang bentuknya unik, dia bisa bikin cerita loh. Dia bikin seolah-olah laba-labanya itu lagi ngomong sama dia. Jadi dia voice over sendiri gitu. Dan dia bikin story dari sana. Nah kalau saya nggak maksain untuk tadi melawan algoritmanya, mungkin saya nggak ketemu. Gitu. Jadi kalau industri kreatif menurutku kepake banget. Wajib sih ya Mas ya, nggak bisa stuck di satu sudut pandang aja gitu kan. Gitu. Oke. Nah kalau untuk networking nih Mas Ruby nih, ada tips praktis nggak yang bisa dilakukan oleh leader-leader ini untuk membangun kolaborasi, bahkan menjadi fasilitator agar berdampak pada timnya? Kayaknya Mas Andit lebih jago sih. Nanti bisa nambahin nih Mas Andit atau Mbak Ocit boleh nambahin nih. Bener-bener, aku tapi ngeliat dari perspektifku dulu ya, yang aku alamin ya. Pertama mungkin first thing first tuh fokus kita cari irisan kesamaannya dulu. Oke. Apakah kesamaan tujuan, kesamaan visi, bahkan sesimpel kesamaan hobi, kesamaan values, karena itu kan yang membuat kita jadi nyambung dulu gitu, supaya ada level of trust yang basic dulu kebentuk, sehingga obrolan kita jadi bisa bertumbuh dari sana. Dan mereka juga jadi lebih paham bahwa we are in this together gitu. Kemudian berikutnya ya cari solusi yang bisa win-win gitu. Saya senang banget kalau berjejaring itu, saya biasanya cerita apa yang saya bisa bawa ke meja. Aneh ya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia ya. What I can put on the table gitu kan. Ini loh strength-nya gua, tapi gua kurangnya di sini gitu. Kalau lo gimana? Oh gua bisanya ini, gua kurang di sini. Kita bisa complement each other nggak? Can we work together? Terus ngomongin pahit-pahitnya dulu. Gua tuh nggak suka kalau misalkan gua di feedbacknya dengan cara kayak gini. Jadi asik gitu. Waktu lo udah lagi jalanin kerja bareng tuh udah saling tahu gitu. Bahkan saya punya seorang teman ya, dia leaders, memimpin tim kreatif juga, ada sekitar 20-an orang di sebuah startup. Dia bikin sebuah halaman, isinya adalah siapa dia. Oke, kan ada namanya 16 personality traits tuh, INTJ, ENFJ. Dia kasih tahu, gua tuh ini. Yang kedua, kalau communicate sama gua lebih seneng lo communicate caranya begini. Misal, instead of lo tanya, Pak, ini solusinya gimana ya? Nah, itu kayak gitu-gitu biasa gue gak balas tuh. Mendingan lu ngomong, Pak, saya udah tanya ChatGPT, saya udah tanya Google, saya udah tanya Bard. Kayaknya pilihan opsinya dua ini untuk solusinya. Tapi menurut Bapak ada yang lebih better gak? Nah, itu menunjukkan kamu udah riset dulu, bukan kosong. Nah, cara komunikasi dikasih tahu di situ. Nah, jadi setiap orang yang bekerja sama dia tahu the best way to work together. Nah, itu kalau dia niat banget. Supaya apa? Timnya banyak. Tadi kayak Mas Ade cerita, nggak mungkin gak juga semuanya bisa punya waktu yang sama. Tapi at least dia udah inisiatif, proaktif. Ini loh, kalau lo mau kenal gue lebih baik dan mau komunikasi lebih baik, kerja lebih enak bareng, tinggal baca ini aja lo pasti paham gue kok. Nah, timnya dia juga disarankan begitu. Biar dia juga lebih mengenal. Bener gitu. Jadi once itu udah established, wah enak sih ngeflow-nya. Nah, kalau Mas Andit mungkin ada tambahan dari pengalaman selama ini gitu. Kalau kita sih yang selalu kita jual ke tim kita itu, kita selalu ingetin bahwa there's no hero in a team gitu loh. Kenapa kita tekanin seperti itu? Karena kadang-kadang anak kreatifnya kita masih muda, begitu dia menang award, they think they're God gitu. Kalau mereka udah think they're God, aku yang itu adalah slave. Aku sih paling gitu ya Mas ya. Dan kita dari pengalaman selalu kita, this person is
on the way to destruction kalau udah kayak gitu. Karena pasti orang udah nggak mau kerja dengan lo, orang akan menghindar, brand lo pasti akan kabur, klien lo akan cabut gitu. Karena at the end of the day, you're not God gitu. Jadi you think you're God karena kalian udah menang di Lions Cannes gitu loh, which is the highly coveted one in the agency. Begitu lo dapatkan, you think you're God, you can do everything you want gitu, you can act anything that you do in the office, orang akan nggak ngelihat. Sehingga kita selalu tekanin itu gitu loh, there is no hero in the team gitu loh. You are a good art director, tapi tanpa copywriting, art lo tuh means what gitu ya. Exactly. Orang nggak akan bisa ngebaca art lo tuh tanpa ada copywriting yang bagus gitu loh. You are a good art kalau nggak ada visualizer atau artis yang bisa ngegambarin ide lo, orang nggak akan tahu juga ide lo apa gitu. Jadi mungkin juga the idea, but you need everybody around you to make you a god gitu. So don't think like a god, because unless you can do it everything end to end by yourself, then you just create your own company, be a god there. But in any other company it doesn't happen gitu. Karena kita kembali ke klien. Kita itu selalu pengennya memberikan what the client needs gitu. Tapi mungkin dari 10 mungkin cuma 3 kali kita basic what client needs, karena at the end kita pasti akan deliver what client wants gitu. Kita kasih satu needs kamu tuh sebenarnya ini loh, komunikasinya ke arah ini loh. Tapi kemudian BOD bilang, enggak lah, saya maunya yang ini, saya maunya kumbaya, orang rame-rame, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Padahal kita bilang enggak gini loh, udah enggak seperti ini loh komunikasi. Tapi Mbak saya pengennya kayak gitu, itu aja. Ya udah, akhirnya client wants gitu. Jadi that's the very basic of our people gitu. We don't really tolerate ketika ada orang yang abusive, mungkin karena dia merasa dia paling highly coveted, karena mungkin dia paling terkenal di market, karena dia paling banyak dapat medal dari segala awards. We don't really appreciate or tolerate that gitu. Karena menurut kita itu akan jadi crack aja buat the whole team gitu. Jadi nggak ada Superman, adanya super team ya. Super team, benar. Karena kan intinya bisa tercipta high performance culture tadi tuh karena ada networking dan collaboration yang baik ya sebenarnya ya antar tim dan juga leadernya ya kan. Nah mungkin buat Mbak Ocit sendiri, kalau bentuk kontribusi Accenture sendiri dalam aspek pengembangan talent nih, bahkan digital talent. Nah ini kan sebenarnya kaitannya Songs ini juga digital talent ya Mbak ya, yang akhirnya juga bisa mendorong sumber daya manusianya sendiri dan kemudian ada kaitannya sama inklusivitas. Nah ini gimana tuh Mbak? Nah mungkin tadi mau nambahin dulu juga dari apa yang di-mention oleh Mas Ruby dan juga sama Mas Andit gitu kan, terkait bahwa kita mengumpulkan orang dengan berbagai background yang berbeda, dengan experience yang berbeda, dengan keahliannya masing-masing gitu, dengan perspektif masing-masing, dengan strength masing-masing gitu kan, menjadi satu tim yang bisa bekerja dengan baik secara bersama-sama. Itu something yang memang kita coba junjung sangat tinggi gitu, karena tadi setiap orang pasti punya kontribusi yang sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan strength yang dia bisa bawa, bring to the table tadi ya. Jadi itu something yang memang sangat kita junjung tinggi. Nah berkaitan dengan inklusivitas juga, sebetulnya kalau Accenture secara globally kita memang juga punya very strong fokus terhadap yang namanya inclusion and diversity gitu kan. Dimana salah satunya contohnya kita bicara mengenai gender equality. Bahkan di target secara global kita punya target by 2025 kita pengen ada kombinasi antara female dan male itu 50-50 gitu kan. Kebetulan di Indonesia saat ini kita 42,5% female gitu. Jadi cukup interesting gitu kan dengan adanya talent tadi dari kreatif, dari teknologi, dari strategi, kita punya 42% our employees itu female gitu, dan kita akan coba continuously untuk terus mencoba mengimprove itu supaya tadi kita bisa mencoba menarik lebih banyak female talents untuk be part of the team, untuk tadi bisa contribute and deliver something as a super team gitu. Dan jadi itu beberapa hal gitu yang kita coba kita fokusin gitu. Selain itu juga kita bicara mengenai disability inclusion, something yang kita juga coba untuk memberikan opportunity yang sama untuk people with disability gitu kan. Karena kita percaya tadi orang-orang dengan background yang berbeda, dengan experience maupun kehidupan yang berbeda, itu tadi bisa bringing a lot of new perspective on the table supaya bisa coming up dengan something yang sangat out of the box. Termasuk leadernya juga banyak perempuan ya di Accenture ya. Sebenarnya salah satunya adalah Mbak Ocit. Kalau di Song sendiri kita malah udah pada kategori 55% itu adalah female. Khusus untuk Song. Karena kita memang highly lady sekali kalau di kita ya. Karena memang mungkin lebih bisa multitasking, lebih sabar, lebih mengayomi. Touch-nya juga ya. Touch-nya akan beda. Oke. Kalau untuk digital talent sendiri gimana Mbak Ocit?
pengembangan digital talent? Apakah berbeda atau ada inovasi gitu? Kalau di kita kan kebetulan salah satu divisi terbesar kita juga teknologi gitu kan. Kemudian secara global juga Accenture mungkin lebih banyak diketahui sebagai technology company. Jadi sebetulnya di kami tuh kita menaruh fokus yang sangat tinggi kepada teknologi gitu kan. Jadi bahkan secara globally kita punya satu program namanya Technology Quotient atau TQ biasa kita bilang, di mana kita harapkan semua employee di Accenture itu bisa mengerti atau tahu tentang all the latest trends in technology. Contohnya kita bicara yang kemarin sempat booming tentang metaverse gitu, atau mungkin tentang ChatGPT, tentang all of this new technology. Jadi kita harapkan semua orang itu punya basic knowledge, sehingga kalau kita bicara kita bicara mengenai apakah orang-orang kita digital savvy nggak sih, ya mereka cukup harus punya understanding about what technology is, karena ujung-ujungnya everything will be driven also by technology gitu, akan disupport oleh teknologi. Jadi itu salah satu upaya kita untuk mencoba membuat atau meningkatkan digital talent juga yang ada di company kita gitu. Oke. Nah ini mungkin terakhir nih dari obrolan kita nih, karena kita terbatas juga ya waktunya. Mungkin kalau misalnya bisa lebih lama, kita bisa ngobrol lebih lama lagi. Kayaknya gitu. Sih bisa seru harusnya banget gitu ya. Nah ini mungkin Mas Ruby dulu, apa saran-saran yang bisa diberikan bagi para teman-teman muda nih, biar tadi bisa continuous learning tadi itu Mas, dan akhirnya bisa membantu juga leader, karena kan tadi collaboration, networking itu ternyata penting ya untuk bisa membentuk super team tadi itu. Iya, mungkin kalau bicara tadi pertanyaannya apa? Continuous learning ya? Iya. I think at the end of the day you are the 5 people you interact the most gitu. Jadi kalau yang sekeliling kita, apakah rekan kerja, apakah pasangan, apakah keluarga, adalah memang orang-orang yang juga punya spirit yang sama, continuous learning, itu pasti akan nular sih menurutku. Karena nomor satu yang ngebantu behavior orang berubah itu adalah lingkungan. Oke. Gitu. Kalau kita sehari-hari ketemu sama orang yang setiap jam 10 nge-WA, bro, makan nasi goreng yuk, makan martabak yuk, gitu kan. Ya tinggal nunggu waktu tuh, nanti 2 minggu aja kalau nimbang tuh berasa tuh, ya kan. Nah sama juga menurutku kalau di bagian ini, kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang mungkin kayak Mas Handit gitu, yang emang udah seneng gitu. Jadi waktu dari nyampe aku udah ngeliat, wah ini kayaknya orangnya very approachable. Kayak dari cara berpakaian ini udah up to date banget. Casual ya. Iya. Sama kayak Baucit juga, kayaknya di Accenture nih semua gak ada yang sneakersnya biasa nih. Kayaknya semua up to date nih sama dunia ini nih gitu kan. Nah itu kan kelihatan gitu. Itu aja mewakili wah mereka tuh ngelihat apa yang lagi at the verge of trending misalnya gitu kan. Jadi I think number one itu sih. Oke. Kalau dari Mbak Ocit sendiri? Kalau dari aku mungkin tadi sebetulnya kembali ke kita juga kan, kita mesti make sure bahwa kitanya juga selalu haus untuk pengen belajar something new gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya untuk yang talent-talent muda gitu yang baru fresh out of college pasti masih sangat tinggi tuh gitu kan, passion pengen belajarnya gitu kan. Tapi itu tadi kalau misalnya kemudian dia masuk ke dalam satu lingkungan yang bisa dibilang katakanlah misalnya monoton gitu kan, akhirnya mungkin lama-lama jadi kebawa juga gitu kan. Mungkin ya, betul. Jadi awalnya semangat gitu, tapi karena semua di sekeliling dia tidak semangat, akhirnya dia jadi lama-lama mungkin emang begini kali ya, mungkin lama-lama jadinya akan surut gitu kan keinginan belajar itu. Jadi kita juga mesti make sure kita berada di dalam environment yang tepat gitu kan, untuk bisa tadi continuously juga mengengage keinginan kita untuk belajar sih. Jadi pastikan aja kalau emang kita sih orang yang suka belajar, make sure kita cari lingkungan yang memang tepat untuk kita bisa terus mengasah keinginan tersebut. Oke, sepakat Mbak. Kalau dari Mas Andit? Kalau saya sih orang-orang jadul kali ya. Waktu di sekolah diajarin satu pepatah bilang, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat katanya. Wow. Steve Jobs makes it more sexy, stay foolish, stay hungry, but at the end the concept remain the same gitu. Look for knowledge. Jadi even to my daughter I say ya, I'm not gonna pay for your S2. Kamu harus cari beasiswa di luar negeri. I pay for your living something, but if you want to go overseas to continue, find your own
scholarship or whatever. Karena I want them and I tell them to everybody kali yang saya kenal bahwa ilmu itu cannot be bought gitu loh. Kalian bisa beli diploma dari manapun, sekarang itu gampang. But knowledge itu kalian nggak akan bisa buy gitu loh. Sebanyak apapun duit kalian akan bisa buy gitu. So look for that dari bulan sampai yang lahat. Dan yang terakhir, make mistakes gitu. Saya selalu tell people make mistake tapi jangan berhenti di sana gitu loh. Kalian make mistake but you own your mistakes, sehingga kalian belajar dari mistakes kalian. Karena kalau kalian tidak pernah bikin mistakes, saya garanti kalian nggak pernah learn. Karena nggak mungkin orang yang belajar itu nggak make mistakes, impossible gitu. We are human, kita tuh learn more dari mistakes kita daripada success story kita. So make mistake as much as possible, but learn from that gitu. Own your mistake. So because we cannot buy knowledge and experience ya Mas. Correct, ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali nih Mas Andit, Mbak Ocit, Mas Ruby sudah menemani obrolan kita pada hari ini gitu. Dan semoga berguna juga ya buat teman-teman muda nantinya yang mungkin mau mencari kerja atau mungkin tertarik nih langsung ke Accenture Song gitu kan, atau ke Accenture Indonesia ya, bisa masuk gitu. Oke. Nah, semoga episode kali ini juga bisa bermanfaat nih bagi Sobat Medio yang mendengarkan. Nah, sampai jumpa di episode Obsessive Let's Talk berikutnya.